Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 topik, yaitu perubahan bahasa, pergeseran bahasa, dan pertahanan bahasa. Pembahasan pertama yaitu perubahan bahasa, yang dimana perubahan dan perkembangan bahasa baik secara nasional maupun internasional. Hal tersebut terjadi sebagai akibat alkulturasi budaya yang didahului dengan proses perpindahan penutur suatu bahasa ke lingkungan penutur bahasa yang lain. Menurut Pujasordarmo, proses perubahan bahasa itu bermacam-macam. Paling tidak ada 2 macam yang bisa diidentifikasi, yaitu yang pertama perubahan internal dan perubahan eksternal. Perubahan internal pada hakikatnya merupakan perubahan yang terjadi dari dalam bahasa itu sendiri pada sistem gramatik, yang akhirnya menjadikan bahasa itu berbeda-beda satu sama lainnya. Yang kedua, perubahan bahasa eksternal adalah perubahan dan perkembangan bahasa yang diakibatkan oleh adanya kontak suatu bahasa yang lainnya. Sebagai dampak dari kontak-kontak sosial yang didasarkan pada berbagai kepentingan tersebut, menurut Podesor dapat berdampak yang pertama masuknya kata serapan, yang kedua masuknya unsur morfologi, ketiga masuknya fonem baru, dan yang keempat masuknya variasi tutur baru. Oke, baik, kita akan masuk ke penjelasan yang kedua, yaitu pergeseran bahasa. Dalam sosiolinguistik, pergeseran bahasa merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dibahas. Dalam kenyataan bahasa dapat menggeser bahasa lain. Sumarsono dalam Pramono dan Rahman 2012 mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan pergeseran bahasa itu, yang migrasi atau perpindahan penduduk, faktor ekonomi, sosial, dan faktor pendidikan. Migrasi dapat berwujud 2 kemungkinan. Yang pertama, kelompok-kelompok kecil migrasi ke daerah atau negara lain yang tentu saja menyebabkan bahasa mereka tidak berfungsi di daerah yang baru. Yang kedua, gelombang besar menurut bahasa berimigrasi membanjiri sebuah wilayah kecil dengan sedikit penduduk, menyebabkan penduduk setempat terpecah dan bahasanya tergeser. Kita beranjak lagi ke penjelasan yang ketiga, yaitu pemerataan bahasa. Pemerataan bahasa merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seorang maupun kelompok masyarakat untuk mempertahankan keberadaan bahasa daerahnya maupun bangsanya agar tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tidak semua perilaku bertutur merupakan sikap. Bahasa merupakan peristiwa kejiwaan yang tidak dapat diamati melalui perubahan berbahasa atau penutur atau perilaku tutur. Yang termasuk dalam sikap bahasa adalah kesopanan, mereaksi keadaan dalam berbahasa, berkenaan dengan hal lain. Swadi mengemukakan bahwa sikap positif bahwa adalah menggunakan bahasa sesuai dengan situasi kebahasaan yang berkaitan dengan yang pertama, penggunaan bahasa sesuai dengan kaidah dan situasi bahasa. Yang kedua, penggunaan bahasa sendiri tanpa dicampur dengan bahasa asing. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa sesuai dengan keperluan. Sedangkan sikap negatif bahasa menyebabkan orang acuh tak acuh terhadap pembinaan pelestarian dan bahasanya. Ia tidak lagi merasa bangga menggunakan bahasanya sendiri sebagai identitas jati diri, dan mereka malu menggunakan bahasa sendiri. Dari materi tadi, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.